Linmas memukul Linmas, yang dipukul Linmas di rumahnya Linmas. Enggak, ini semua baru katanya. Nah. Si pengawal komandan Plenton ini tadi, ya biasa tugas ngantar yang apem, biasa ngantar apem, balik untuk ngambil apem yang tertinggal tadi. Loh, kok di situ ada Linmas yang mau ngambil apem juga. Mengapa urusan apem saja bisa jadi saling lempar kentongan? Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, aja lali ndonga. Monggo Pak Manten RT. Ada pepatah mengatakan tamu adalah raja. Nah, untuk itu jenengan saya sugui lebih besar daripada yang tuan rumah. Ya, terima kasih atas wadahnya yang lebih besar tapi isinya sama. Apalah artinya isi? Karena katanya Kerasakti itu isi adalah kosong, kosong adalah isi. Gitu loh. Betul. Ya paling tidak saya di sini sebagai tuan rumah kan ya memuliakan tamu. Ya. Biar tidak ribut gitu loh. Supaya lebih terlihat dimuliakan, diberi wadah yang lebih besar. Walaupun isinya sama. Iya. Ini biar nggak ribut. Soalnya kemarin kan beberapa waktu yang lalu saya itu dengar di media sosial rame. Admin-admin kampung kita itu kan juga memposting, katanya ada keributan di sekitar rumahnya Pak Mantan RT gitu loh. Iya. Itu sebenarnya keributan mengenai apa? Ada keributan yang disebabkan karena pertengkaran Linmas. Para Linmas itu pada balang-balangan kentongan. Ini prolognya penyusunan kata untuk menjadi sebuah kalimat itu sudah ribut, ini sudah ribut. Ini terus bagaimana kelanjutannya? Saya bingung menyampaikannya. Karena itu kan ada Linmas yang saling melempar kentongan. Loh, Linmas saling melempar kentongan? Iya. Yang melempar siapa? Linmas. Yang dilempar? Linmas. Tempat kejadiannya? Di rumah Linmas. Jadi gimana toh? Atau mungkin jangan-jangan Linmas ini bawa kentongan terus gini-gini sendiri gitu? Di rumahnya sendiri gitu? Nah itu nggak ada yang tahu. Nah, itu cuma hiruk pikuk yang terjadi. Katanya ada pertengkaran Linmas, saling melempar kentongan. Saya ulangi sekali lagi. Yang melempar siapa? Linmas. Yang dilempar? Linmas. Tempat kejadiannya? Rumahnya Linmas. Nah ini kok malah ruwet gitu toh? Kandani yo. Dikatain gitu kalau bahasa Indonesianya. Tapi bagaimana ya? Bagaimana ya? Iya. Itu semua terjadi. Kan gara-gara sepele loh. Loh kok sepele itu apa? Semua masalah, setiap problem itu kan pasti ada pemicunya. Nah, lah, ini apa yang menyebabkan Linmas memukul Linmas, yang dipukul Linmas di rumahnya Linmas? Nah, ini semua baru katanya. Belum ada sisik meliknya. Biasanya yang ada sisiknya itu ikan, mujair, nila gitu. Itu kan sisik ikan. Ini sisik melik. Nah, melik itu siapa? Melik itu adalah adikmu. Dia itu kan bersisik. Oh iya, enggak. Itu bukan sisik kalau adik saya itu. Jangan bersisik. Itu berisik. Bisa bercanda. Mukanya serius kok bisa bercanda. Ya, adik saya Melik. Kembali tadi. Mengenai keributan, mengenai dilempar kentongan, terus kena lemparan itu tadi bagaimana? Loh itu malah sampai ada korbannya loh. Ada korbannya bagaimana? Karena saling lempar kentongan itu tadi. Justru korban itu kan waktu Idul Adha. Harus. Iya, itu saat karena terjadinya saat Idul Adha. Terjadi korban juga di situ. Korban hasil lempar kentongan. Oh. Sebenarnya ini yang menjadi permasalahan awalnya itu apa? Itu kan gara-gara itu loh. Linmas itu kan yang satu Linmas itu bagian nganter catering apem.
bagian nganter catering apem. Yang satu itu pengawalnya komandan Plenton. Oh. Ya, itu suatu saat karena apemnya tertinggal, lah yang mengantar apem ini tadi kan pengen mengambil. Oh, kembali. Iya, pengen mengambil apem. Katanya loh ini. Iya. Lah, yang pengawal tadi datang. Ya, Ke orang rumah. yang biasanya nganter apem, ngambil apem kan ya biasa lumrah. Apa yang menjadi masalah Pak mantan RT? Loh, lah itu tidak diketahui apemnya siapa. Lah kok tidak diketahui apemnya siapa? Ya biasanya apem yang diantar toh. Lah, belum tentu. Bisa juga apemnya komandan Plenton. Loh, kok gimana ini ceritanya? Lah iya, makanya itu. Jadi si pengawal komandan Plenton ini tadi ya biasa tugas ngantar yang apem, biasa ngantar apem balik untuk ngambil apem yang tertinggal Ah. tadi. Loh, kok di situ ada linmas yang mau ngambil apem juga. Oh, linmas yang lain maksudnya. Iya. Terus? Jadilah pertengkaran itu. Lah kenapa apemnya nggak dibagi dua gitu? Harusnya gitu ya. Dinikmati bersama gitu apemnya Iya. gitu ya. Atau apem mungkin diganti serabi gitu? Beda. Oh. Kalau apem itu teksturnya itu lebih keras. Oh, gitu. Iya. Tapi kan bentuknya juga hampir sama antara Iya. apem dan serabi. Ya beda daerah, beda menyebut. Bisa juga di daerah sana disebut apem, di sini disebut serabi juga bisa. Kalau di Sebenarnya. Jepang sana tempatnya Doraemon, Dorayakin. Ya, Dora yakin itu berarti nggak percaya. Oh, ini kembali ke apem. Ini kan sebenarnya juga menjadi hal yang biasa. Tugas ngantar apem untuk ngambil apemnya. Iya. Ya seharusnya kan Harusnya biasa. ya harus terima kasih toh daripada apemnya dianggurin Nah, begitu itu karena saja. saling curiga kok. Makanya harusnya itu kan saling percaya. Mengapa urusan apem saja bisa jadi saling lempar kentongan. Nah, itu paling nggak kan di rumah berarti juga ada orang lain yang mengetahui. Ya, Pak Komandan Plentong itu kan di dalamnya pasti juga ada apa istilahnya yang rewang atau pembantu rumah tangga kan juga banyak. Loh itu sedang sepi kok. Lah kok sedang sepi gimana Sedang maksudnya? sepi nggak ada siapa-siapa. Makanya yang menimbulkan kecurigaan itu tidak ada siapa-siapa pun di situ selain yang mereka berkelahi itu. Dan itu kan rekaman CCTV. Loh, di mana-mana dilengkapi loh itu. Lah iya Di seharusnya setiap kan pojok. bisa saja disetel gitu biar ketahuan siapa yang melempar duluan. Apakah benar yang bertugas nganter apem tadi masuk ke situ gitu kan? Iya, pakai CCTV Nah. itu ya. Apa perlu dipanggilkan itu pakar teletabis itu? Oh yang kemarin ya tapi pakar teletabisnya sendiri kan juga katanya Pak mantan RT juga baru kesandung masalah. Tapi kesandung masalah juga aman-aman saja loh sampai sekarang. Iya, sampai sekarang belum ada perkara yang diangkat. Malah katanya yang melaporkan itu malah jadi terlapor sekarang. Ampuh itu Lah, sekti. itu pakar loh. Oh, pakar ya. Makanya ini katanya pakar segala pakar kok. Lah ini kembali lagi ke masalah perapeman. Oh, iya, iya. Lah untuk pakar itu mbok diundang aja. Wah, Gitu. itu sayangnya itu harusnya dilihat di rekamannya itu ya. Siapa yang datang gitu, kejadiannya bagaimana. Tapi saat itu CCTV-nya itu nggak hidup, baru oglangan. Loh, jangan-jangan disengaja. Oglangan itu mati lampu katanya Ya. Nasar. Iya. Katanya Nasar loh ini mati lampu. Ya. Nah itu entahlah itu semuanya masih terselubung misteri. Loh, Pak mantan RT di kampung itu kan juga orang yang bisa dikatakan bertanggung jawab atau mengetahui keadaan warga walaupun jenengan sudah mantan. Loh, saya itu suka berkeliling. Nah. Wah, sama Pak RT yang menjabat malah duluan saya nu taunya. Apa tidak ada laporan gitu kan kentong itu kan suaranya juga tong dong. Khas seperti itu. Saking lempar gitu. Ah. Lah, sayangnya kok nggak ada yang dengar. Katanya itu kentongannya di silent. Oh, gitu. Kentongan di silent kalau ada kejadian bahaya seperti banjir, ada pencurian atau apa ya
malah nggak terdengar. Lah itu kentongannya digetar saja. Oh, kalau digetar itu malah lebih bahaya itu loh. Kalau kena batuk, dedek, Itu kalau dibatuk. Kalau pas kentongannya disempitkan sini, ya. kan geli-geli gitu. Digetar. Gitu. Atau jangan-jangan yang punya apem Ya. atau apemnya itu suka dengan kentongannya. Nggak tahu. Jangan-jangan kentongannya besar. Lah ini kentongannya ini yang juga mencurigakan. Lah kenapa? Karena di situ hasil setelah diselidiki korban itu, bekas-bekasnya kekerasan itu, bekas yang harusnya kan bekas pukulan kentongan saja. Lah itu macam-macam. Ada bentuk kentongan yang besar juga ada. Oh, gitu. Iya. Bahkan ada noda kecap juga ada. Oh. Maka mereka dicurigai habis apa ini ya? Oh. Kok macam-macam kentongan di situ. Ini masalah apem, masalah kentongan, tapi juga berbelit-belit. Ini seharusnya yang namanya rumahnya Danton, Komandan Plenton, ini kan juga tempat yang sangat aman. Betul. Tempat yang apapun bisa terdeteksi gitu. Kok sampai kehilangan jejak? Jangan-jangan pukul-pukulannya atau lempar-lemparannya kentongan tidak di situ. Wah, itu ya nggak ada yang tahu juga. Ini saya meraba-raba. Oh, ya, Lah jenengan yang membawa kabar ke sini, paling tidak sampean tahu gitu loh. Saya nggak membawa kabar. Lah apa? Kamu tanya kok. Saya tanya, kalau sampean nggak jawab kan juga tidak masalah gitu loh. Tapi begitu saya buka sedikit aja, sampean terocos terus. Cerita mengenai apem, cerita mengenai kentongan. Loh, kalau nggak kamu tanya, aku ya nggak cerita. Nanti masa dibilang Pak mantan RT ditanyai nggak mau cerita gitu. Tapi saya kan ceritanya tanyanya sedikit aja, katanya ada keributan, sampean rocos mengenai apem, mengenai kentongan, apem dan kentongan, tutuk-tutukan begitu. Wah, entahlah. Sampai saat ini masih dalam investigasi. Oh. Gitu. Tahu investigasi? Nggak tahu. Ya saya maduk-maduk aja biar kelihatan saya itu intelek. Ya. Ya untuk kamuflase lah kalau saya itu tahu gitu loh. Investigasi itu adalah menanam saham itu loh. Oh. Itu nggak kelihatannya ngawur ini. Ini investigasi itu adalah penanaman pengairan sawah, gasi itu loh. Itu gasinya Oh iya. Gasinya iya gasinya. Investnya beda. Investigasi itu diselidiki gitu loh. Kasarannya seperti itu. Masih dalam tahap penyelidikan. Lah, harusnya ini ya segera diselesaikan. Ya seharusnya segera ada titik terang ini Pak Mantan RT. Karena yang namanya Linmas dan jajarannya ini adalah pengayom masyarakat. Betul. Lah kalau Linmasnya sendiri udrek-udrekan lah bagaimana warga sekitar seperti saya ini. Itu Linmas karena dia bawanya kentongan, lempar-lemparan kentongan. Nah itu para pejabat pegawai bank atau pejabat yang lain yang bawanya uang nanti lempar-lemparan uang. Wah, nggak apa-apa saya. Kalau saling salah gunakan kekuasaan kan jadinya seperti itu. Enggak apa-apa, yang penting pejabatnya tidak seperti Pak Mantan RT. Loh, kenapa? Kalau pejabatnya seperti Pak Mantan RT, lempar tanggung jawab. Siji loro telu, ayo padha guyu, papat lima enem, ayo padha mesem, pitu wolu songo, aja lali ndonga.